inilah yang seperti saya sebutkan tadi, orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Fahri Sosiawan, di mana beliau di salah satu perusahaan network marketing yang ada di Indonesia telah mencapai posisi Crown Manager ya. Sahabat GSK, di channel-channel saya yang kemarin-kemarin kita berbincang tentang tumbuhan herbal dan manfaatnya. Hari ini kita berbicara yang beda daripada yang lainnya. Kita berbicara tentang kiat bisnis. Ya, di sini saya berbicara bisnis tentang network marketing. Bagaimana sih menjalankan network marketing yang benar? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara untuk bisa membangun omset di network marketing. Baik, saya mohon Bapak Fahri Setiawan memberikan tipsnya atau bincang-bincang kita sore hari ini tentang bagaimana memulai berbisnis network marketing yang benar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama ya Mas Ya, baru bisa berjumpa. ketemu lagi. Ya ini satu kehormatan bisa ketemu hari ini. Iya, ya. iya, iya. Mungkin kita sharing ya. Iya, Kita oke. sharing tanpa bermaksud untuk menggurui siapa. Iya, iya, iya. Minimal apa yang kita bincangkan mungkin bisa menjadi referensi tambahan lah untuk teman-teman. Iya, iya. Yang melihat channel ini. Nama channelnya apa Mas? GSK. GSK. Iya, GSK channel. Apa kepanjangannya? Kriya Sehat Khalifah. Masya Allah. Namanya aja keren ya. Iya, iya, siap, siap, Luar siap. biasa. Oke, baik. Sahabat sekalian yang menyimak channel GSK. Iya, GSK. GSK. Nah, ketika kita bicara tentang bisnis, ya, tentunya kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan. Ya. Banyak yang bisa kita lakukan, ya, Mas. Iya, Betul ya. Iya, iya, betul sekali. Bisnis A, B, C dan seterusnya. Dan setiap bisnis ini tentu punya konsekuensi dan karakternya masing-masing. Iya. Ya. Jadi tidak ada yang jelek sebenarnya. Jadi ketika kita bercerita tentang sebuah konsep bisnis, ini jangan dimaknai bahwa kita menganggap bahwa konsep yang lain itu jelek, tidak seperti itu. Semuanya adalah cara kita atau ikhtiar kita dalam menjemput rezeki ya dari Allah. Iya, siap. Tetapi mungkin di kondisi sekarang ini tidak bisa kita pungkiri pilihan itu tidak terlalu leluasa, ya Mas ya. Iya, iya. Pilihan tidak terlalu leluasa. Sudah kurang lebih 1 tahun ini kita berada dalam kondisi yang mungkin kita menyaksikan pebisnis yang ada di sekitar kita dengan model bisnis seperti apapun itu mengalami hantaman yang sangat kuat ya, sangat berat, yaitu di kondisi COVID Iya, sekarang siap. ya. Apa? Corona. Corona. Iya. Nah, Iya, corona. Iya, corona. ya jadi seperti itu. Sahabat channel yang luar biasa ini. Nah, saya kebetulan sudah lama sebenarnya sejak saya kuliah ya, Iya. sampai sekarang, walaupun tidak secara intens, sempat jalan terputus, tetapi sampai sekarang saya lebih banyak Iya. ya terlibat dengan satu konsep bisnis. Oke, walaupun sebenarnya ada bisnis lain juga yang dikerjakan, tetapi satu konsep bisnis ini menjadi bisnis utama saya, menjadi core bisnis. Oh iya. Ya, jadi inti bisnis inti. utama. Iya, bisnis Oke, utama. bisnis utama. Walaupun dari bisnis utama ini ketika sudah menghasilkan, Mhm. kita perlu berpikir untuk membangun bisnis penunjang. Iya. Ya, Kayak invest ya. kalau kata Investasi. orang-orang tua kita ya. Iya. Jangan simpan telur di satu keranjang. Iya. Jadi kalau Itu. satu keranjang jatuh pasti ada keranjang yang lain. Yang lainnya, betul. Iya. Ya, baik. Kebetulan saya di network marketing, ya. Mungkin ketika bicara tentang network marketing ini, saya yakin Mas Joko dan sahabat sekalian bukan sesuatu yang baru. Oke ya, bukan sesuatu yang baru. Network marketing ini memang sudah lama. Di dunia sendiri mungkin sudah 1 abad mungkin ya konsep network marketing. Iya, Nah, konsepnya. kenapa ini perlu untuk dipelajari? Setidaknya ketika dipelajari kita kenal, ya minimal ini bisa menjadi alternatif Iya.
pilihan, apalagi di kondisi seperti sekarang. Ya. Betul. Jadi secara sederhana begini teman-teman, network marketing itu salah satu metode pemasaran, ya. Jadi di mana kita mendistribusikan sebuah produk, ya, memindahkan produk ya dari produsen kemudian ke customer, ya, ke pemakai. Nah, cara memindahkan ini kan banyak. Ada yang dilakukan dengan cara konvensional, lewat jalur distribusi konvensional, kan? Betul. Tetapi kalau network marketing ini memang punya metode sendiri dan itu begitu unik, ya. Secara sederhana, dan saya yakin juga teman-teman bisa mempelajari mungkin ya di banyak referensi. Tapi saya coba mengemas dengan bahasa yang sederhana bahwa sebenarnya yang dilakukan di network marketing itu adalah kita memasarkan sebuah produk dalam kondisi di mana kita tidak harus membangun kesadaran memasarkan itu secara full, ya. Jadi sebenarnya memasarkan itu terjadi dengan sendirinya. Menarik ya Mas ya? Ya, sangat menarik. Tapi insya Allah enggak bikin pusing ya? Enggak. Santai. Ya, jadi kita terlibat dalam sebuah alur pemasaran walaupun kita tidak menyadari sepenuhnya bahwa kita sedang memasarkan. Ya, itu yang menarik sebenarnya kalau di konsep luar biasa ini. luar biasa. Jadi maksudnya begini teman-teman. Kalau di konsep network marketing itu sebenarnya konsep dasarnya adalah user get user. Pemakai ngajak orang make. Itu konsep dasar. Konsep dasar ya. Iya. Jadi kita menikmati satu manfaat satu produk, kemudian ketika kita sudah merasakan manfaatnya, kita mengajak orang untuk menikmati manfaat yang sama. Jadi menularkan kemampuan memakai itu kepada orang lain. Nah, itu yang unik. Artinya begini. Dalam kondisi seperti ini, kita bisa membangun omset, ya. Jadi kalau bicara bisnis ya pasti bicara omset kan? Iya, pasti. Kita bicara bisnis seperti apapun, kalau tidak terbangun omset ya percuma. Iya, betul. Tetapi yang menarik, kalau di network marketing ini kita membangun omset itu dengan menularkan kemampuan memakai tadi. Contoh, saya menikmati manfaat dari satu produk, ya. Sebutlah produk ini harganya 1 juta. Misalnya ya, biar mudah perhitungannya ya. Betul. Katanya 1 juta. Itu saya pakai untuk pribadi saya dan keluarga. Ketika saya dan keluarga merasakan manfaatnya, kemudian secara otomatis, secara fitrah manusiawinya, saya pasti akan bagi manfaat ini ke orang lain. Betul. Mungkin ke keluarga dekat, ke teman-teman dan seterusnya. Oke. Nah, ketika saya membagi ini informasi, ya, saya bercerita pengalaman saya dari menggunakan produk dan merasakan manfaatnya. Tentunya orang-orang yang mendengar informasi saya, ini bisa seperti saya. Sama-sama makin ya. Ingin ada persoalan yang sama, ada kebutuhan yang sama, kemudian ingin memakai juga. Ada proses saya menularkan ke orang lain. Nah, tetapi yang menarik kalau di network marketing, ketika saya menularkan kepada orang lain, saya tadi sudah punya omset 1 juta untuk pemakaian pribadi. Kemudian orang yang tertular tadi ini juga melakukan hal yang sama. Betul. Dia juga belanja untuk kebutuhan dia dan keluarga 1 juta. Oke. Maka omset 1 juta bagi dia itu juga menjadi omset bagi saya. Nah, itu yang menarik di network marketing. Sehingga luar biasa ya Pak ini ya. Sehingga tadinya saya cuma punya omset pribadi 1 juta, ini akan bertambah dengan orang yang tadi tertular dari informasi yang saya berikan. Berarti saya sudah punya omset 2 juta. Betul. Oke. Nah, persoalannya dahsyatnya di network marketing itu tidak berhenti sampai di situ. Jadi ketika orang yang sudah mengambil manfaat yang sama dengan saya ini, dia merasakan manfaatnya juga, maka dia juga akan menceritakan lagi ke orang lain. Berarti ketuk tular ya istilahnya. Ini yang menarik Mas. Ini tidak pernah bisa diprediksi pertumbuhannya. Iya. Contoh hari ini, saya di bisnis yang sedang saya jalankan, itu lebih dari 60.000 Mas seluruh Indonesia. Wow, keren. Dalam waktu 6 tahun, ya. 60.000? Iya, 60.000 lebih seluruh Indonesia. Tentu nilai
ya kuning-kuningnya Ya, artinya begini, ilustrasi sederhana begini, kita tidak usah bicara 100%. Iya, betul. Kita bicara 10% saja. Betul. Berarti kalau 6.000 katakanlah 60.000 katakanlah 6.000. Iya, 6.000. 6.000 dari 6.000 itu masing-masing pakai saja. Pakai saja ya. Untuk kebutuhannya. Itu dengan belanja pribadi 1 juta satu bulan. Berapa omsetnya Mas? 6 miliar. 6 miliar. Ya. Jadi saya itu oleh sistem itu akan menghargai saya karena saya menjadi sebab lahirnya omset 6 miliar. Iya. Nah, dan yang menarik kalau di network marketing ini ada sistem itu yang menggaransi penghasilan kita dari proses ketok tular tadi. Dasar ini padahal kita hanya menceritakan ngajak orang untuk pakai saja ya. Betul, Pak. Betul. Jadi konsep dasarnya seperti itu, sahabat sekalian. Artinya yang menarik sebenarnya begini. Ada beberapa hal mungkin yang bisa diperhatikan ya, menjadi referensi tambahan untuk bisa melihat atau paling tidak membuka diri untuk mempelajari konsep pemasaran yang namanya network marketing. Betul. Yang pertama, di bisnis ini siapapun bisa. Berarti dia tidak harus sarjana, jadi siapa saja bisa ya Mas Pak ya menjalankan usaha ini ya. Siapa saja bisa. Dan otomatis tidak butuh gudang ya, tidak butuh kantor, tidak butuh apa, hanya butuh kemauan saja ya. Kemauan saja. Nah, inilah luar biasanya sahabat GSK. Di sini usaha yang maha dahsyat, maha luar biasa, tidak harus dia bergelar sarjana, tidak harus punya gudang, dan tidak harus punya modal yang besar. Beliau sudah melaksanakan atau menjalankan ini, bisnis sangat luar biasa. Silahkan Pak Fahri dilanjutkan. Ya, oke. Jadi yang pertama, tidak ada syarat ketentuan orang boleh terlibat. Sahabat sekalian, ketika Anda menjadi owner sebuah perusahaan, oke, mungkin Anda sudah hebat, Anda sudah sukses, Anda sudah kaya raya. Tetapi mungkinkah Anda bisa merekrut orang, mengajak orang dalam bisnis Anda tanpa syarat dan ketentuan? Nah, tentu nggak mungkin kan? Ini yang tidak ada di bisnis manapun. Sedangkan di tempat ini saja orang mau usaha, mau masuk jadi karyawan minimal harus punya ijazah ya. Nah, sekarang gimana nasibnya kalau yang nggak punya ijazah? Ya Pak ya. Jadi dengan konsep network marketing ini yang tidak berijazah pun bisa berpeluang. Betul. Ya, betul. Monggo dilanjutkan kembali. Jadi prinsip dasarnya adalah siapapun bisa mengambil peluang yang ada dalam bisnis network marketing ini. Siapapun dia, yang penting syaratnya seperti yang Mas sampaikan tadi. Yang penting syaratnya mau, dia membuka diri, dia membuka pikiran, insya Allah dia juga berpeluang sama dengan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian di bisnis ini juga yang menarik adalah saya bisa sebut dengan zero risk. Resikonya kecil ya. Nol sebenarnya. Nol sebenarnya. Kenapa? Karena kita jangan melihat network marketing ini seperti money game ya. Kalau money game itu kan skemanya berbeda. Dan itu memang tidak boleh. Tapi kalau di network marketing ini memang selalu ada produk. Ada produk yang berkualitas yang itu ditransaksikan. Berarti ada akadnya ya, akad jual belinya ada ya. Jadi untuk kita terlibat di sini biasanya kita hanya cukup membeli produk senilai lah. Ada produk senilai, kita dapatkan hak bisnis dan kita dapatkan produknya. Betul. Ketika kita dapatkan produknya, bisa dibilang nggak ada resiko. Kita tidak jalankan sekalipun kita dapat produk kan? Betul. Produknya boleh kita pakai. Boleh kita jual. Kalau pakai kita dapat manfaat, kalau kita jual dapat manfaat duit. Betul. Ya kan seperti itu. Jadi tidak ada resiko. Kemudian tidak terikat ruang dan waktu. Ada fleksibilitas yang sangat tinggi. Dimanapun kita berada, kita bisa mengembangkan bisnis. Berarti dia tidak terbatas ruang ya, ruang dan waktu dimanapun kita bisa jalankan bisnis. Sama seperti yang Mas cerita tadi, perusahaan di mana saya sudah terlibat selama 6 tahun ini. Ini kan diawali dari beberapa negara ya. Dimulai dari satu negara, kemudian mulai berkembang di Asia Tenggara, dan hari ini sudah ada 54 negara. Sahabat. Jadi memang kita bicara tentang
satu potensi pertumbuhan bisnis Iya. yang itu tidak di-skat oleh ruang. Keren. Iya kan? Keren. Sekarang Anda bayangkan, Iya. Anda punya bisnis yang Anda bangun, seberapa besar Anda bisa kembangkan cabang Anda? Jadi Ya, punya- seperti inilah. Iya, Misalnya iya, Anda iya. bangun bisnis kuliner seperti ini. Kuliner Kan Anda seperti bisa menurut Mas seberapa kuat kita bisa bangun ini di semua kota misalnya. Iya, betul. Energinya luar biasa besar kan? Iya. Nah, yang menarik Iya. sahabat ya Mas Joko, bahwa kalau di network marketing ini kita bisa membangun cabang bisnis kita kemanapun dan Iya, itu iya, tanpa iya. batas, unlimited. Unlimited. Kenapa itu Unlimited, ya. mungkin untuk dilakukan? Karena membangun cabang itu semudah seperti apa yang kita lakukan di awal. Oke, jadi Iya, ketika iya, kita iya. ketika saya menceritakan dengan Mas Joko Iya, peluangnya, kemudian Iya, Mas betul. ambil peluang ini, itu udah menjadi cabang bisnis saya. Dan otomatis ya Iya, kalau kan? kita Seperti langsung itu. gabung langsung otomatis Karena ya. kita membangun cabang bisnis ini secara individual. Betul. Jangankan Mas Joko aktif memasarkan, Iya, Mas pakai saja secara konsisten. Iya. Itu sudah omset yang berketerusan. Oh, berarti terus ya, berkesinambungan ya. Omset yang berkesinambungan. Iya. Oke. Betul. Nah, kalau di bisnis yang kali ini saya jalankan, kita pun juga punya satu pola di mana dalam beberapa tahap saja kita bisa punya income miliaran, Mas. Hanya dengan mengajak orang pakai secara konsisten. Ini Menarik kan? Ini yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika ini. Iya. Jadi perbincangan kita sangat menarik sekali karena dengan hanya make saja kita bisa berpotensi mendapatkan penghasilan puluhan juta ya sampai Iya. miliaran. Bisa, Ya. unlimited sebenarnya. Unlimited, Mas. iya. Unlimited. Karena kalau kita bicara tentang potensi dari bisnis network marketing ini kan sebenarnya juga orang menyebutnya adalah people business, People ya. bisnis manusia. Manusia. Artinya kita membangun bisnis ini yang potensi pengembangannya, Iya. pertumbuhannya itu sama dengan pertumbuhan manusia itu sendiri. Jadi di mana tempat yang di situ ada manusianya, bisnisnya pasti jalan. Asal masih ada manusianya ya. Oke. Itu ya. Sahabat GSK semuanya, dimanapun Anda bisa menjangkau channel kami, bahwasanya asal ada manusia di sana, berarti bisnis ini bisa kita bawa. Jadi jangan nanti kita berpikiran, wah siapa lagi yang harus saya ceritakan tentang bisnis ini. Nah, tentu yang ada manusia yang punya nyawa. Kalau yang sudah di ukuran PTN 2x3 yo tidak akan mungkin bisa. Nah, sahabat semuanya, seperti yang Pak Fahri Susiawan tadi ceritakan bahwasanya di mana ada kemauan pasti ada jalan. Nah, sekarang orang berpikir, Pak, seberapa besar sih penghasilan atau income yang kalau Pak Fahri sendiri dapatkan dari usaha dan bisnis ini? Jadi sebenarnya begini, secara sederhana kalau bicara tentang potensi income Iya. di bisnis ini, karena jadi begini, Iya. penghasilan ini kan tentu berbanding lurus dengan omset. Iya, betul. Ketika omset ini bertumbuh, otomatis kan penghasilan juga bertumbuh. Iya. Kan juga akan bertumbuh, dia akan berbanding lurus. Iya. Nah, kenapa di bisnis network marketing ini penghasilan itu bisa disebut tanpa batas? Iya, Karena potensi pertumbuhannya pun juga tanpa batas. Oke. Ya memang dalam realitasnya tidak seindah yang mungkin orang bayangkan, karena selalu ada tantangan. Iya, ya iya, kan? iya. Ketika kita mau, jadi begini, dalam hidup ini kan tidak ada makan siang gratis ya, Iya. kecuali betul. traktir. Iya kan? Iya, betul, Jadi betul. intinya bahwa kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus mau membayar harganya. Oke? Betul. Kesuksesan itu juga ada harga. Iya. Jadi mereka yang sukses hari ini adalah mereka yang membayar harganya. Oh, Jangan iya. melihat hari ini ya, Iya, betul. tapi betul. melihat prosesnya. Proses itulah adalah proses membayar harganya. Iya. Oke. Nah, saya cerita sedikit tentang di bisnis saya. Iya. Artinya begini, mungkin kalau dibanding dengan yang lain, saya juga belum apa-apa, Mas. Iya. Belum betul, apa-apa. betul, Apalagi betul. kalau kurun waktu juga hitungan 5-6 tahun itu juga masih seumur jagung. Iya. Masih proses. Tetapi sekarang kalau menurut teman-teman, sahabat sekalian,
ketika kita menjalankan satu bisnis Iya. dalam hitungan baru segitu, Ya. kemudian kita bisa rata-rata memiliki istilahnya memiliki income 8 angka, itu kira-kira menarik ya? Wah, keren. Sahabat GSK semuanya, Pak Faris Rusliawan ini ternyata penghasilannya 8 digit loh. 8 digit nolnya maksudnya. Ya tinggal tambahin aja berapa nilainya, ya fantastis, luar biasa. Di musim pandemi seperti ini, beliau masih berpenghasilan 8 digit. Orang di mana orang lain banyak sekali di PHK, mencari pekerjaan sulit dan lain sebagainya, beliau masih berpenghasilan 8 digit. Itulah dasarnya network marketing. Nah, sekarang untuk lihat sendiri Pak Fadi, lihat untuk menaikkan omset di bisnis network marketing ini, apa kiat-kiat Bapak selama ini sehingga bisa eksis 5-6 tahun ini? Intinya seperti ini. Saya sambung sedikit Mas. Iya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau 8 digit itu kan 8 angka ya. 8 angka itu bukan hal yang besar sebenarnya. Iya. Belum, karena di luar sana masih banyak orang itu yang bisa 9 angka. Iya. Bahkan 10 angka. Iya. Ya, itu ada seperti itu. Tetapi yang menarik sebenarnya kita bisa memperoleh income itu bukan dalam kondisi aktif. Artinya kita dalam kondisi apapun, ya, kita mungkin sedang berlibur, Iya. kita sedang mungkin mengerjakan aktivitas yang lain, kita sedang meluangkan waktu yang banyak untuk keluarga, kita tetap dibayar. Itu yang menarik sebenarnya. Dasarnya ini, sahabat GSK semuanya. Beliau sekarang ini duduk-duduk di sini, ya, bincang-bincang bersama saya. Nggak tahu, omsetnya pasti masuk hari ini, nggak tahu berapa. Beliau duduk-duduk saya di sini, omset tetap berjalan, Pak, ya. Iya. Nah, itu sahabat. Dan itu artinya begini, memang seperti saya bilang tadi banyak pilihan. Iya, tapi betul. salah satu jenis bisnis ya, salah satu bisnis yang memang itu bisa membuat kita semakin besar, bisnis kita bertumbuh, Iya. semakin punya kemerdekaan waktu, salah satunya di sini. Berarti freedom ya, Pak, ya. Ya, artinya tetap memang namanya kita sudah memiliki aset, ya kita harus tetap pelihara aset Betul. kita. Tapi kita memelihara aset ini bukan lagi dalam konteks kita seperti orang yang bekerja dengan sebuah perusahaan atau sebuah institusi di mana dia begitu terikat Iya. waktu dan sebagainya. Kalau di sini kita punya kedewasaan waktu, kita bisa mengatur waktu untuk kita. Oke, itu sekedar tambahan tadi. Iya. Sekarang kalau bicara tentang kiat-kiat, sebenarnya kan terlalu banyak motivator mungkin ya, atau orang-orang sukses di bisnis ini yang selalu bicara kiat-kiat. Kalau saya memahami sebenarnya sederhana. Untuk sukses itu 3A. Nah, ini A yang pertama apa ini? Action. Oh ya, action, sahabat. Jadi kalau kita punya impian, punya keinginan, terus kita nggak ngapa-ngapain, ya nggak akan dapat apa. Tapi ya oke. A yang kedua. A yang pertama, ya action ya. A yang kedua, Action lagi. berarti A yang kedua action lagi. Mau tahu A yang ketiga? Apa lagi? Action. Wah, ini 3 kali action baru jadi. Nah, sama juga dengan yang lain-lain. Kalau tidak action, ya nggak jadi. Ya. Jadi kita mau bicara strategi, kita mau bicara tips seperti apapun, aduh, menurut saya tidak ada artinya. Iya. Hanya bikin kita terbebani. Dan itu nggak akan jadi apa-apa kalau kita tidak memulai. Jadi yang saya maksud action ini adalah memulai. Mulai saja karena di industri ini sebenarnya juga salah satu sarana di mana pengembangan diri itu sangat diperhatikan. Oke. Selalu ada sistem pendidikan yang itu bisa mengantarkan orang yang tidak tahu sama sekali, tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, itu yang penting dia membuka diri untuk belajar, maka dia akan dibimbing, Mas. Dia akan dibimbing setahap demi setahap sampai akhirnya dia mencapai kepantasan untuk sukses. Oh, berarti kayak ada school of business-nya ya. Betul. Jadi sekarang ini nggak ada strategi itu ya action gitu. Wah. Ya ini
inilah sahabat GSK semuanya, bahwasanya di bisnis apapun, di usaha apapun, kita butuh action, kita butuh tindakan. Anda punya impian yang besar, tapi Anda tidak punya tindakan, sama dengan nol. Begitu ya Pak Fahri ya? Sama seperti ini Mas, ini omah kayu ini kan luar biasa ya. Iya. Begitu megah apa segala macam. Tapi mungkinkah ini terjadi Iya. kalau tidak diletakkan kayu pertamanya? Iya, Mungkin kalau ini ada 4 pilar ya, dan Iya. banyak pilar-pilar yang lain, betul. tidak pernah diletakkan satu pilarnya untuk memulai. Mungkinkah terjadi seperti ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Jadi memang dibutuhkan keberanian Mas, butuh keberanian untuk memulai, untuk mengambil tindakan ya. Insya Allah kalau itu dilakukan, maka kita semakin hari, yang penting mau belajar. Iya. Ya, jadi pertama kita ngambil keputusan dulu, itu kita memulai. Iya. Setelah itu kita membuka diri kita, membuka pikiran kita untuk kita mau belajar. Betul. Karena sebenarnya kita mau belajar itu dalam proses kita mengupgrade diri kita untuk mencapai kepantasan yang dibutuhkan. Iya. Sukses ini juga memilih. Maksud saya memilih itu ya diberikan kepada yang pantas. Oh. Kalau kita nggak pantas nggak akan diberikan gitu ya. Jadi sebenarnya proses edukasi ke sana ya, Iya. proses upgrade itu ke sana. Jadi kita membangun kepantasan kita. Iya. Ya. Tapi yang terpenting teman-teman adalah kita sadar betul bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Iya. Ketika kita bicara tentang 8 angka, 9 angka, 10 angka, bahkan lebih dari itu kan sebenarnya tidak ada artinya dalam khasanah kekayaan Allah. Iya. Betul? Betul, sangat Oke. betul. Jadi itu yang terpenting. Artinya menyadari betul bahwa potensi kita ini sangat besar. Jadi ketika kita membatasi potensi kita, itu sama saja kita tidak percaya bahwa Allah itu maha kaya. Nah, jadi pertama itu dulu yang harus dibenarkan ya, mindsetnya bahwa Allah itu maha kaya, Allah bisa memberikan unlimited. Betul. Ya, untuk kita. Jadi tinggal memang kita harus memilih cara yang tepat. Contoh gini Mas. Iya. Kalau saya memahami itu, Iya. memahami rezeki itu tanpa batas. Sama seperti hujan. Iya. Hujan deras jatuh gitu ya. Iya. Itu kan tanpa batas, itu rata kemana-mana. Iya. Kemudian kita ingin ngambil air dari hujan itu kan. Nah, tentu kita butuh wadah. Oh iya, tempat penampungan ya. Tempat penampungan. Iya. Nah, kenapa ada yang dapat sedikit, ada yang dapat lebih banyak, ada yang sangat banyak? Apa wadahnya, Mas? Jadi tempat Wadah. menampung itu ya. Jadi orang kalau yang ngambil air hujan dengan gelas ya dia dapat segelas. Kalau dia ngambil dengan loyang dia dapat loyang. Tapi Iya. kalau orang yang buat kolam, maka dia dapat satu kolam. Satu kolam, iya. Dengan pertanyaan hujannya berbeda? Enggak kan? Enggak, iya benar, sama hujan. Tapi sama. wadahnya yang iya. berbeda. Iya. Wadah inilah yang harus kita pikirkan. Jadi ketika kita mau memilih sebuah bisnis, Iya. ya sekali lagi ini kan wadah rezeki yang Rezeki, ingin kita iya. bangun. Kita melihat potensinya, Mas. Iya. Sekarang mohon maaf, misalnya kita memilih satu jenis apa namanya ikhtiar Iya. dalam menjemput rezeki ini, kita sudah tahu wadahnya ini gelas. Kemudian kita mau dapat seperti kolam, ya nggak bisa. Bisa, iya betul. Mau sampai kiamat pun ya segitu gitu. Iya. Ya kan, ya jangan salahkan hujannya tadi. Iya. Maksudnya betul, jangan betul. salahkan yang beri rezeki gitu Iya. kan. Nah, kenapa kita perlu membuka diri untuk meluruskan mindset kita tentang industri network marketing? Kan kita bicara wadah yang sangat besar. Iya. Betul. Hari ini Mas, kita baru bicara tentang puluhan ribu Iya. cabang. Tapi ini unlimited. Berapa miliar manusia di dunia ini? 7 miliar. 7 7 miliar ya Apakah itu sampai stuck? sekarang ini. Tidak. Ya kan? Iya. Pertumbuhannya seperti apa? Artinya kita bicara tentang wadah yang itu bukan cuma besar, Mas. Sangat luar Tapi biasa dia besar. bertumbuh terus. Iya. Jangan kasih tahu orang, Mas ya. Iya, siap. Bukan cuma besar, Mas. Iya. Tapi dia bertumbuh terus. Bertumbuh terus semakin besar. Semakin Dan besar. tidak ada yang bisa membatasi. Itu kelebihan. Mas, saya bukan tidak melihat peluang-peluang lain. Iya. Tapi itu tadi, saya percaya yang saya harus pilih adalah satu jenis bisnis di mana itu memiliki wadah yang sangat besar. Saya tidak pernah tahu kapan hujan deras itu terjadi. Iya.
Ya, saya tidak pernah tahu kapan Allah mengaturkan rezeki itu seperti hujan deras. Iya. Yang seharusnya siapkan apa? Wadah ya. Wadahnya. Iya. Jangan mikirkan hujannya, itu bukan urusan kita. Iya, betul. Urusan betul. kita itu siapin aja wadahnya. Betul. Iya. Siap, Mas? Oke, siap. Jadi sahabat GSK dimanapun Anda berada dan bisa menyimak perbincangan hari ini bersama orang yang luar biasa, Bapak Fahri Setiawan, berperingkat Crown Manager di salah satu perusahaan network marketing yang ternama, yang mana perusahaan ini sudah 54 negara ya yang ikut andil dalam memasarkannya. Baik sahabat GSK dimanapun Anda berada, apabila channel GSK ini bermanfaat buat sahabat semuanya, mohon bantuannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya, bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru. Tentunya nanti saya akan hadir kembali dengan video-video bisnis yang luar biasa, tentunya bisa dengan narasumber-narasumber yang berbeda. Baik sahabat GSK, saya akhiri perbincangan sore hari ini. Salam sehat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.